Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi hudan wa nuran liyakuna lil alamin nadhiran wa shifaa'an lima fis sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda war rasulul mujtaba. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak semuanya, para ayah hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bapak-bapak semuanya di majelis yang mulia ini insyaallah. Seraya kita mengingat betapa banyaknya nikmat Allah yang tercurah kepada kita semua. Bahkan di antara nikmat itu banyak nikmat yang tidak kita minta, tetapi Allah memberikannya begitu saja kepada kita. Tentu semua nikmat itu sudah sepantasnya kita syukuri bersama-sama dengan sebenar-benar syukur, sehingga mudah-mudahan sebagaimana janjinya Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita semua. La in syakartum la azidannakum. Bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya senang menghadiri majelis ini karena kita semua bapak-bapak, para ayah berkumpul di sini untuk berbicara tentang pengasuhan. Yang biasanya kita pada umumnya kalau berbicara tentang pengasuhan, tentang pendidikan anak itu selalu menisbatkan, selalu mengaitkan kepada ibu. Ya, selalu mengaitkan kepada ibu. Kalau ada pertemuan-pertemuan orang tua di sekolah, itu biasanya hadir ibu-ibunya di sana, tapi tidak tahu di sini. Kalau di sini biasanya yang hadir ibu-ibu atau bapak-bapak yang banyak? Oh, bapak-bapak. Apalagi sekarang di sini karena undangannya khusus buat bapak-bapak ya. Saya kira memang ini menjadi inspirasi bagi saya, menjadi inspirasi. Memang pada akhirnya nanti tetap harus dipisah. Undangan itu ada yang khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk para ayah gitu. Karena kalau nanti undangan untuk orang tua, biasanya datang ibu-ibu. Ya, kalau orang tua fulan, misalnya anaknya siapa fulan, itu nanti yang hadir biasanya ibu-ibu. Nah, tapi kalau dibuat seperti ini, ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri, ya mudah-mudahan ini bisa membangun kesadaran bagi kita semua bahwa pengasuhan, pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab bersama ibu dan ayah. Bahkan kalau ditimbang-timbang, besar mana tanggung jawab dalam pendidikan anak itu, kalau kita melihat berdasarkan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pengasuhan, itu tanggung jawab pengasuhan itu lebih banyak tanggung jawabnya kepada ayah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada sekitar 17 ayat yang berbicara tentang pengasuhan, tentang pendidikan anak. 17 ayat itu menceritakan tentang dialog antara orang tua dengan anaknya. Dialog, hiwar antara orang tua dengan anak. Nah, dari 17 dialog orang tua dan anak itu, 14 diantaranya itu bercerita tentang dialog seorang ayah dengan anaknya, bukan ibu. 14. Jadi dari 17 dialog orang tua dengan anak itu 14 diantaranya adalah dialog ayah dengan anaknya. Nanti di situ ada dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail misalnya.
kemudian Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dialognya antara Nabi Syuaib dengan putrinya misalnya, dan banyak lagi. Yang paling banyak diceritakan tentang dialog ayah dengan anaknya itu ada pada surah Luqman, di mana Luqman Al-Hakim berbicara, berdialog, memberikan banyak nasihat kepada anaknya. Adapun dialog ibu dengan anaknya itu hanya ada 2 di dalam Al-Quran. Hanya ada dalam Al-Quran hanya ada 2. Dialognya Siti Maryam dengan Nabi Isa, kemudian dialognya ibunda Nabi Musa alaihissalam dengan saudara perempuannya Nabi Musa. Bukan dengan Nabi Musa, tetapi dengan saudara perempuannya Nabi Musa. Jadi sudah ada berapa tuh? 14 tambah 2 16. Satu lagi adalah dialog ayah dan ibu, kedua orang tua dengan anak. Nah, jadi kalau kita timbang dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hubungan, komunikasi, dialog orang tua dengan anak, itu lebih banyak bercerita tentang seorang ayah yang berdialog dengan anak-anak. Ini menunjukkan betapa penting peran ayah itu di dalam pengasuhan. Sehingga ini harus menjadi mindset kita semua, harus menjadi cara berpikir kita semua, bahwa kita sebagai ayah punya tanggung jawab yang besar. Punya tanggung jawab yang besar di dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita. Memang ada ungkapan dalam bahasa Arab itu al-ummu madrasatul ula, betul ya? Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sekolah yang pertama, memang betul. Memang betul, ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya ketika masih di dalam kandungan seorang anak, janin, bayi, itu ibunya yang kemudian memberikan banyak pendidikan. Membaca Al-Quran, kemudian berbicara misalnya ya, kepada janin di dalam kandungannya, kemudian setelah dilahirkan memberikan kasih sayang, memeluk, memberikan ASI dan sebagainya. Ya memang betul. Tetapi mestinya ungkapan itu adalah lanjutannya. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ya. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya, tetapi ayah adalah kepala sekolahnya. Ayah itu kepala sekolahnya. Nah, sekarang banyak sekolah yang tanpa kepala sekolah itu. Madrasahnya umumnya ada gitu. Madrasahnya ada di situ, tetapi abnya di situ tidak ada, peran ayahnya di situ tidak ada. Seakan-akan ayah itu cukup hanya dengan bekerja, mencari nafkah, menghasilkan uang, terus memberi uang kepada istrinya untuk mengatur kebutuhan hidup di keluarga. Seakan-akan itu sudah cukup menggugurkan kewajibannya. Padahal lebih daripada itu, segala sesuatu kebaikan yang ingin diciptakan di dalam keluarga, seorang ayahlah yang harus menjadi qawwamnya, yang harus menjadi pemimpinnya. Oleh sebab itulah, sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi cara kita berpikir semuanya. Sejak saat ini kita menempatkan diri kita sebagai pelaku utama pendidikan atau pengasuhan di dalam keluarga kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, kata Rasulullah, kita semua adalah ra'in, adalah pemimpin. Setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Setiap kita. Nah, ini saya kira kita memahami hal ini. Kita semua adalah pemimpin. Tetapi setelah itu, hadis itu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, warrajulu
Warajulu ra'in li ahlihi. Dan setiap laki-laki itu merupakan pemimpin bagi keluarganya. Kita ini adalah para qawwam, para pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Makanya anak itu sebetulnya nisbatnya kan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya. Dan di dalam Islam nisbat itu berarti terpikul tanggung jawab di situ. Ya. Ketika dinisbatkan kepada ayahnya berarti tanggung jawabnya ada pada ayah. Maka kelak yang banyak dimintai pertanggungjawaban atas seorang anak itu adalah ayah. Ya. Bahkan dalam kehidupan keluarga yang banyak memikul tanggung jawab bahkan terhadap istrinya juga adalah seorang suami. Karena memang menjadi qawwam suami. Sehingga kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Kata Rasulullah SAW, kamu dan harta bendamu adalah milik ayahmu. Nah, gitu. Ini berbicara kepada anak ya. Kamu dan harta bendamu adalah milik ayahmu. Jadi memang kita ini betul-betul dinisbatkan, betul-betul dikaitkan dengan ayah kita. Nah, anak kita betul-betul sangat terkait dengan diri kita dalam semua halnya, termasuk dirinya, termasuk hartanya. Ya, nisbatnya, namanya itu binnya itu juga dinisbatkan kepada kita, kepada para ayah. Nah, ini semakin memperkuat keyakinan kita tentang besarnya peran ayah di dalam keluarga. Tetapi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa terkadang orang tua itu bisa menyengsarakan anak-anaknya di dunia maupun di akhiratnya. Dan inilah yang barangkali menjadi kekhawatiran kita bersama sebagai ayah, sebagai orang tua. Bagi saya pribadi, yang paling mengkhawatirkan diri saya adalah yang saya selalu bertanya-tanya, bagaimana nanti anak-anak saya itu punya kesan tentang saya sebagai ayah. Dia mungkin akan bersaksi di akhirat nanti tentang bagaimana sikap seorang ayah kepada dirinya, tentang bagaimana seorang ayah itu apakah betul-betul menjalankan tanggung jawabnya atau tidak. Itu yang paling saya khawatirkan ya. Karena saya lebih banyak berinteraksi dengan keluarga di rumah. Mungkin saya berinteraksi dengan Pak Ari, dengan Pak Andi. Ini baru pertama kalinya kan. Kita sebelumnya tidak saling mengenal. Entah nanti Allah akan pertemukan kapan lagi gitu. Mungkin kesalahan antara kita berdua juga tidak akan terlalu banyak ya. Karena bertemunya sesekali saja. Tapi saya bertemu dengan anak-anak itu di rumah. Mungkin bisa jadi ada bentakan kita, betul ya. Ada kemarahan kita sedang capek baru pulang kerja, masuk ke rumah, anak-anak bikin ulah. Yang menurut kita bikin ulah, sebetulnya bagi mereka kan itu bukan ulah gitu ya. Bukan kenakalan. Tapi dalam pandangan kita seakan-akan itu adalah kenakalan. Karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ramai di rumah, lari-larian, mecahin gelas, mecahin piring misalnya begitu ya. Mereka pengen main-main, ngajak kita, ayo main Bi. Saya sering tuh pulang ke rumah, sekarang anak saya sedang senang catur. Pulang ke rumah capek-capek, ayo Bi main catur. Nantilah, baru pulang ini, ayo main catur gitu. Kadang-kadang kita tidak siap dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Dan lalu kapan di suatu saat nanti mereka akan punya pandangan tentang diri kita. Dan itu akan sangat berdampak. Nanti kita akan cerita banyak bagaimana pengaruh besar terutama seorang ayah terhadap kehidupan anak-anaknya. Tidak hanya kelak di akhirat, nanti di dunia saja itu sudah akan tampak hasilnya. Bagaimana buah hasil pendidikan seorang ayah itu akan tampak di dunia. Apakah akan menjadi kebaikan atau naudzubillah menjadi keburukan baginya. Makanya wajar kalau nanti pertanggungjawaban seorang ayah di akhirat itu sangat besar dan sangat serius. Karena dampaknya di dunia juga sangat besar.
Nah, kita paham betul ya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dia bersih. Bahkan anak yang terlahir dari seorang Nasrani, Yahudi sekalipun, dia bersih. Dia bertauhid, dia hanya mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya yang Esa, Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang kemudian membentuk dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani atau seorang Majusi. Nah, ini mewakili saja Yahudi, Nasrani, Majusi itu. Tapi yang lebih dari itu barangkali orang tuanya lah yang kemudian membuat dia itu menjadi nakal atau menjadi beriman, menjadi soleh, atau menjadi urakan misalnya. Bahkan sekarang misalnya menjadi menyimpang. Kedua orang tuanya yang membuat mereka menjadi seperti itu. Terutama dalam hal ini adalah sekali lagi para ayah. Nanti ayah yang akan banyak ditanya tentang anak-anak itu. Maka yang hadir dalam majelis-majelis pengasuhan itu harusnya yang paling serius ayah gitu. Yang harus paling serius ayah. Ibu itu membantu sebagai madrasahnya, sebagai gurunya, tetapi kepala sekolahnya yang menentukan sistemnya, yang menentukan corak pendidikan, ya, yang menentukan polanya atau bagaimana kaifiatnya mendidik itu adalah ayah. Nah, jadi kedua orang tua itu bisa membuat anak itu menjadi sengsara di dunia maupun di akhirat. Kita tahu di luar sana banyak sekali anak-anak muda yang kehilangan identitasnya. Bahkan sekarang naudzubillah mulai marak LGBT ya, tengah-tengah. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan cerita dari teman saya. Anaknya sekolah SMA di Jogja, putri, anaknya dibentuk sekolah di SMA di Jogja, ya, jadi dekat dengan kita, artinya di wilayah kita nih, di Jogja, bukan jauh di sana, di Jogja. Satu ketika dia pulang dari sekolah, jalan kaki dari sekolah ke halte, ke apa namanya, shelter ya, shelter Trans Jogja itu, mau pulang. Kemudian di shelter itu ada adik kelasnya sedang menunggu bis, laki-laki. Kemudian ditanya, "Dek, kamu kenal sama si ini nggak?" Gitu, disebutkan namanya. "Kamu kenal nggak dengan si ini?" Spontan dia menjawab, laki-laki ini menjawab, "Oh, itu mantan saya." Si fulan yang disebutkan oleh anaknya teman saya ini laki-laki. Laki-laki. "Kamu kenal si fulan nggak?" Si fulan ini laki-laki ya. Kata yang ditanya, "Itu mantan saya." Jadi laki-laki dengan laki-laki. Kaget kan? Temannya anak saya ini, anaknya teman saya ini kaget. Loh, dengan spontan dia langsung mengatakan, "Kamu gay." "Iya, Mbak." Nah, di sekolah kita kan banyak, kata dia. Di sekolah kita banyak, disebutkan nama-namanya, si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Terus ada temannya yang lewat di depan, di jalan, kemudian dia tunjuk, "Itu loh, Mbak, itu juga sama." Sama. Terus anaknya teman saya itu tanya lagi, "Kamu sejak kapan begini? Sejak kapan kamu begini?" Kata anak ini, "Ya sejak saya dilahirkan." Paham ya? Jadi ini sudah dicuci otaknya. Dia menganggap bahwa kecenderungan seperti itu, penyimpangan seperti itu adalah murni dari fitrahnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dia begitu gitu, suka sesama jenis. Padahal kan tidak begitu, tidak ada. Allah menciptakan kecenderungan yang menyimpang itu tidak mungkin itu. Tetapi ini sudah di brainwash, sudah dicuci otaknya, sudah diideologisasi, ya. Memang mereka mengatakan ada kelompok-kelompok yang menaungi mereka gitu. Ada 2 kelompok menaungi mereka. Mereka tergabung di grup yang sama, di komunitas yang sama, ya. Kemudian diideologisasi bahwa yang mereka lakukan itu wajar, yang mereka lakukan itu adalah
ya takdir gitu. Sudah ditentukan oleh Tuhannya. Sehingga mereka merasa tidak bersalah dengan, ya saya begini sejak saya lahir. Ini di sekitar kita, bapak-bapak sekalian. Siapa yang membuat begitu? Banyak orang tua yang kecolongan, mengabaikan, membiarkan kecenderungan itu sepertinya sebetulnya sudah muncul sejak kecil tuh. Pembiaran ketika seorang anak laki-laki misalnya sudah mulai main boneka-bonekaan, mestinya nggak boleh. Ya, laki-laki itu mainnya juga harus permainan laki-laki. Ya. Yang hari ini mungkin tidak seperti kita zaman dulu ya bapak-bapak ya, masih main ke hutan, masih main di sawah, main layangan, lari-larian, sepak bola dan seterusnya itu. Ya, yang laki-laki banget lah gitu ya, yang laki-laki sekali. Saya masih, zaman saya kecil masih main ke hutan, jadi kayu bakar gitu. Meskipun di rumah saya sudah pakai kompor gitu. Karena pengen aja dan kelihatan laki-laki gitu. Teman-teman saya ke hutan dia nyari kayu bakar, ya saya pengen seperti mereka gitu. Karena bagi saya image-nya laki-laki itu begitu gitu. Kalau nggak begitu berarti nggak laki-laki. Kalau nggak ke hutan jadi kayu bakar nggak laki-laki. Nah sekarang dunia untuk mengeksplor ya potensi-potensi seorang anak laki-laki itu ya untuk menjadi laki-laki yang sejati itu menjadi lebih sulit dibandingkan dahulu. Berenang di sungai gitu, wah kita betul-betul dalam tanda kutip liar gitu. Laki-laki itu ya karena motorik kasarnya kan lebih dominan laki-laki. Itu yang kemudian ditumbuhkan. Beda dengan perempuan, ya perempuan juga harus ditumbuhkan sebagai seorang anak perempuan, dikasih boneka, dikasih mainan masak-masakan, dandan-dandanan gitu ya, kosmetik-kosmetikan gitu. Tidak menjadi tomboy gitu. Ya, kalau main ya sama perempuan, sesama perempuan, tidak main dengan anak laki-laki dan sebagainya. Nah, pada awalnya orang tua kan masih kecil, biarin aja. Ini anak perempuan main sama anak laki-laki, biarin aja masih kecil. Tanpa sadar abai. Ya, tanpa sadar itu terus tumbuh potensi itu dalam dirinya dan akhirnya orang tua baru menyadari ketika semuanya sudah terlambat. Semakin sulit untuk memperbaiki. Ya. Ada 3 hal menurut Ibnu Qayyim yang membuat orang tua itu, terutama ayah dalam hal ini, bersalah terhadap anak-anaknya. Bisa membuat anak-anaknya sengsara tidak hanya kelak di akhirat tetapi juga di dunia. Yang pertama adalah acuh atau cuek, ya. Tidak memberikan perhatian yang semestinya kepada anak-anak. Tadi saya katakan seakan-akan seorang ayah itu sudah merasa cukup dengan memberikan nafkah, mencari uang, tetapi tidak memperhatikan bagaimana anak-anak itu tumbuh. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini tahu ya anaknya sekarang kelas berapa gitu di sekolah. Tahu ya? Kelas berapa? Kalau di beberapa sekolah itu A, B, C yang banyak muridnya ya, kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C gitu. Tahu ya kira-kira kelas 1 apa? Kelas 1A, kelas 1B, apa kelas 1C gitu. Atau bahkan ada yang pakai nama-nama sahabat, ada yang pakai nama-nama pahlawan gitu ya. Ada kelas 1 Ibnu Amajur misalnya, kelas 1 Ibnu Khaldun. Nah, anak kita ini kelas 1 yang Ibnu Amajur apa Ibnu Khaldun begitu. Mudah-mudahan kita tahu gitu bagaimana perkembangan hari demi harinya anak-anak kita itu. Kalau saya mudah-mudahan saya sempatkan setidaknya untuk mengantar anak saya ke sekolah, menjemputnya dari sekolah. Di saat mengantar anak ke sekolah itu ada kesempatan kita untuk berbincang dengan mereka di kendaraan. Kalau saya mengantar pakai motor ya saya tetap ngobrol dengan anak-anak. Di motor itu tetap ngobrol. Kadang-kadang murojaah itu ya di motor itu. Nah, Mas, saya bilang alin syikok. Bunyi dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mas, Anda Pak, bunyi dia di belakang. Sambil saya dengarkan. Ya.
salah saya betulkan gitu. Enak, senang. Nanti ketika pulang, ketika turun dari motor, dia cium tangan saya selalu, dan ini tidak saya ubah, pesan saya tidak saya ubah. Jadi itu selalu yang saya pesankan. Yang semangat belajarnya, semoga ilmunya bermanfaat, yang hormat sama gurunya, yang sayang sama temannya. Saya cium kepalanya, dia pergi. Selalu itu. Nanti pulang sekolah, di mobil atau di motor, saya tanya lagi, tadi belajar apa nak? Mas, tadi belajar apa? Sama teman-teman gimana? Cerita dong. Cerita dia, tadi ada gini-gini, senang mereka mau cerita. Nah ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk terus memberikan perhatian kita kepada anak-anak kita. Ada kisah dulu, kalau mungkin bapak-bapak, sebagian dari bapak-bapak mengenal Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau bahkan sering disebut sebagai khalifah yang kelima ya. Khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sering dikaitkan dengan juga Umar bin Abdul Aziz karena gaya kepemimpinannya mirip dengan Umar bin Khattab yang merupakan buyutnya dari Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang pemimpin yang solih, hanya memimpin 2 tahun saja tetapi memberikan kemaslahatan, kesejahteraan yang sangat luas bagi umat saat itu. Bahkan dalam banyak riwayat dikatakan sampai serigala saja tidak mau menerkam seekor kambing di masa pemerintahannya. Tidak ada yang layak mendapatkan zakat karena semuanya sejahtera. Jadi kalau zakat itu muter ke sini sudah nggak layak dapat zakat, ke sini sampai balik lagi kepada orang yang ingin memberikan zakatnya, sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Semuanya muzaki semua gitu ya. Sudah sejahtera semua. Di masa kepemimpinannya hanya 2 tahun. Ya, ada banyak kisah tentang Umar bin Abdul Aziz ini. Tetapi di antara yang membentuk kepribadian Umar bin Abdul Aziz ini adalah ayahnya. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dia saudara dari seorang khalifah saat itu. Umar bin Abdul Aziz masih kecil. Abdul Aziz bin Marwan ini ditugaskan oleh saudaranya yang khalifah itu menjadi gubernur di Mesir. Padahal sebelumnya tinggal di Madinah. Sehingga dia harus meninggalkan keluarganya di Madinah. Dia berangkat ke Mesir. Nah, tapi sebagai seorang ayah, dia tetap tidak lalai dari perhatiannya terhadap Umar, terhadap anaknya. Sebelum dia berangkat, dia carikan dulu guru yang terbaik. Nah, ini diantara tanggung jawab kita sebagai seorang ayah adalah mencarikan guru yang terbaik, mencarikan lembaga pendidikan yang terbaik. Terutama di lembaga pendidikan itu juga yang paling harus kita perhatikan guru-gurunya. Mereka orang-orang yang tulus, ikhlas, berdedikasi, profesional, soleh ya. Itu paling penting, mencarikan gurunya, mencari tempat-tempat pendidikan yang terbaik. Nah, jadi sebelum berangkat dicarikan guru, maka bertemulah dengan seorang ulama namanya Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan inilah yang pada akhirnya nanti dipilih oleh Abdul Aziz bin Marwan untuk mengasuh, untuk mendidik anaknya Umar bin Abdul Aziz ya. Sebelum berangkat disyaratkan oleh Abdul Aziz itu kepada gurunya Umar itu, yaitu Salih bin Kaisan itu, 2 hal. Dititipkan 2 hal. Yang pertama adalah supaya Umar bin Abdul Aziz ini diajari bahasa Arab yang baik. Bahasa. Nah, ini bahasa itu penting, Bapak-bapak sekalian. Sangat penting. Terutama dalam proses pertumbuhan anak-anak kita. Kenapa saya melihat anak-anak di barat sana itu memang cerdas-cerdas? Karena penguasaan kosakata mereka jauh lebih banyak daripada anak-anak kita di yang seusianya. Saya melihat dari semua hal yang negatif ya dari masyarakat barat ya. Saya melihat dalam banyak adegan komunikasi ayah dengan anak di barat itu ya, tanpa yang di skenario ya, tanpa skenario itu saya melihat anak-anak kecil itu diajak bicara, diajak ngobrol sama anak-anak itu dengan bahasa orang-orang dewasa.
Sehingga kosakata mereka itu banyak, Bapak-Bapak sekalian. Dan itu dalam banyak penelitian dikatakan, ini saya kira sudah banyak disepakati ya. Sebanyak apa seseorang itu menguasai kosakata, disitulah kecerdasannya akan semakin tumbuh. Nah, kalau anak-anak jarang diajak ngobrol, itu persoalannya. Dikasih HP aja, ya kan? Teman mereka itu HP, tidak ada komunikasi. Tapi kalau ayah ngajak ngobrol apa saja, bicara apa saja. Sayangnya kalau di saya di Sunda, saya asli Jawa Barat, Ustaz Andi. Ada satu istilah yang bagi saya masih mengganggu sampai saat ini, dan saya terganggu dulu sebagai seorang anak itu, saya sudah merasa sangat terganggu dengan istilah itu. Di sini ada orang asal Jawa Barat, Pak. Oh, ada. Di Jawa Barat itu ada istilah kokolot begok. Kenal ya? Kokolot begok itu anak yang dianggap sudah seperti orang dewasa gitu, dan citranya negatif. Ah, kokolot begok kamu gitu. Kalau ngomong dia seperti omongannya orang tua, yang menurut orang tua itu belum pantas kamu ucapkan kata-kata itu, kokolot begok ya istilahnya. Itu waktu saya kecil, kalau saya disebut kokolot begok itu sakit sekali rasanya hati saya. Karena saya masih ingat, dibegitukan itu gak enak sekali sebagai seorang anak. Kokolot begok itu ketika kita bicara seperti bicaranya orang dewasa gitu. Bukan hal negatif juga, tapi cara bicara kita, cara bertindak kita itu seperti orang dewasa. Atau misalnya anak-anak nimbrung dalam pembicaraan orang tua, itu nggak boleh juga. Udah sana. Ini lagi ngobrol nih. Padahal dulu Rasulullah SAW itu sering melibatkan anak-anak dalam forum-forum orang tua. Mencerna mereka, menyerap mereka, pembicaraan orang-orang tua itu. Termasuk Rasulullah SAW sendiri itu dahulu dididik oleh pamannya, oleh kakeknya, oleh Abdul Muthalib. Kan usia 6 tahun Rasulullah ditinggal wafat ibundanya. Lalu diasuh oleh kakeknya. Kakeknya saat itu adalah pemimpin Quraisy. Biasanya memimpin rapat di Darun Nadwah bersama para pembesar Quraisy. Nah, Abdul Muthalib ini sering mengajak Rasulullah yang berusia 6 tahun itu ke dalam forum itu, ke dalam pembicaraan serius para pembesar, para kepala suku, istilahnya para kepala suku di situ. Ngumpul di situ untuk berbicara tentang persoalan-persoalan masyarakatnya saat itu. Sempat diprotes oleh para kepala suku. Wahai Abdul Muthalib, kata mereka, tolonglah kalau dalam pertemuan-pertemuan serius yang seperti ini, jangan ajak cucumu itu tinggalkan di rumah. Tapi kata Abdul Muthalib, tidak, biarkan dia di sini bersamaku, karena aku melihatnya suatu saat nanti dia akan menjadi orang besar, kata Abdul Muthalib. Jadi sejak kecil, sejak usia 6 tahun dia hadir Rasulullah itu dalam pertemuan-pertemuan penting, dalam rapat-rapat penting. Beliau menyerap ya, mencerna apa yang dibicarakan oleh orang-orang hebat itu, para pemimpin-pemimpin suku itu. Didengarkan bagaimana beliau melihat bagaimana cara orang besar itu menyelesaikan persoalan, bagaimana berpendapat, bagaimana berdebat, bahkan bagaimana berdialog dan seterusnya. Dihadirkan di forum-forum orang tua, dan itu tidak masalah. Nah, kalau di Sunda itu ada istilah kokolot bau itu, sampai sekarang saya masih terganggu dengan istilah itu. Tapi sudah menjadi tradisi di sana. Jadi anak kecil nggak boleh ngomong yang dianggap di luar usianya gitu. Pokoknya harus bahasa anak kecil. Gitu. Nah, padahal beberapa anak kecil tertentu itu punya kemampuan yang lebih tinggi, ya, bahasanya lebih tinggi. Nah, ketika itu dihalangi, nah sudah, dia tidak bisa berkembang. Nah, termasuk kemarahan itu juga membuat potensi seorang anak itu bisa surut saat itu juga. Jadi anak kecil itu saraf-sarafnya di sini di belakang ini, kepala ini itu seperti air terjun, deras sekali. Anak kecil itu deras sekali. Ketika dihentak dengan kemarahan, das gitu, itu seret, mengerikan. Kemarahan itu mengerikan. Air terjun yang deras itu seakan-akan langsung surut, seret. Ya. Makanya wajar kan kalau orang tua itu nanti dihisabnya serius sekali tentang anak itu, karena akan sangat berpengaruh terhadap anak itu. Kemarahan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu akan mengikis terus potensi yang ada pada dirinya. Yang tadinya anak-anak itu semua Allah ciptakan hebat,
karena banyak kemarahan, habis dia mengkerut. Ya. Nah, jadi yang pertama yang dipesankan adalah bahasa, tentang bahasa. Makanya di antara hal juga yang bisa membentuk kebaikan seseorang itu dari bahasa, dari ucapan pertama, lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Yang pertama adalah wa qulu qawlan sadida, katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka akan diperbaiki amal kalian. Dari perkataan berpengaruh pada kebaikan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Perkataan, jadi bahasa. Kata Abdul Aziz bin Marwan, perbaiki bahasanya atau ajarkan bahasa yang baik kepada anakku. Yang kedua, ajarkan dia untuk sholat tepat waktu. Ajarkan dia untuk sholat tepat waktu. Ini yang kemudian terus dididik. Dan satu lagi yang diperintahkan oleh Abdul Aziz bin Marwan kepada Soleh bin Kaisan, kepada guru anaknya itu, buat laporan sebulan sekali, dikirimkan dari Madinah ke Mesir. Dikirimkan dari Madinah ke Mesir. Jadi ada catatannya, bahwa sekalian perkembangan anak itu ada catatannya. Sebagaimana itu dilakukan oleh Syekh Hasan Al-Banna, seorang ulama pendiri sebuah organisasi Islam besar dari Mesir. Beliau itu punya catatan khusus, satu map tentang anak-anaknya. Nanti bapak-bapak mungkin bisa baca di biografinya tentang beliau itu. Beliau punya catatan khusus tentang anak-anaknya di satu map khusus. Itu ditulis oleh istrinya. Misalnya anak pertama di sekolah bagaimana, hafalannya sudah sampai mana, sekarang sudah hafalan di surah apa, dan seterusnya. Ada catatannya, sehingga nanti dari situ ayahnya melihat perkembangannya terus. Dan kemana-mana dibawa itu catatan itu. Beliau pergi dakwah kemana dilihat. Jadi meskipun beliau disibukkan dengan banyak hal, tidak terlepas perhatiannya dari anaknya. Tidak terlepas perhatiannya dari anak. Nah, Abdul Aziz bin Marwan itu meneladankan begitu. Ada laporannya setiap bulan, sang guru memberikan laporan kepada Abdul Aziz bin Marwan. Dan itu dikirimkan sampai akhirnya semakin tumbuh besar. Umar bin Abdul Aziz itu semakin tumbuh besar, sampai ada satu kali laporan dari dari gurunya ini, bahwa Umar itu sekarang mulai sering terlambat ke masjid. Awalnya baru berangkat ketika adzan, nanti semakin jauh lagi baru berangkat saat qomat, nanti sampai tidak mendapatkan salamnya imam, terlambat, masbuk ya. Nah, ini didapatkan laporan ini oleh Abdul Aziz bin Marwan. Sampai kemudian dipanggillah Soleh bin Kaisan, disuruh berangkat dari Madinah ke Mesir untuk tabayyun. Kenapa anak saya jadi begini gitu. Nah, kemudian diceritakan, ternyata ini sebagai seorang anak gubernur ya, punya privilege, dia punya keistimewaan. Ya, Umar ini memang di masa mudanya parlente dia. Memang nanti di masa tuanya ketika jadi khalifah, beliau jadi orang yang sangat bijak, orang yang sangat soleh. Tapi di masa mudanya parlente. Jadi kata gurunya, Umar itu rambutnya sekarang panjang. Jadi kalau mau ke masjid, dia nyisirnya lama. Memang dia sangat memperhatikan penampilannya, pakaiannya, minyak wanginya. Jadi gara-gara nyisir itu, sering terlambat gara-gara nyisir. Akhirnya ya sudah, kata Abdul Aziz, sekarang pulang, ini surat diberikan untuk Umar, berikan kepada Umar. Nah, disampaikanlah oleh gurunya surat itu dari ayahnya ya, dibaca di situ. Nah, wahai anakku, bersama dengan surat ini aku kirimkan tukang cukur terbaik dari Mesir untuk menggunduli rambutmu. Jadi digundul rambutnya biar gak nyisir-nyisir lagi yang membuat terlambat ke masjid gitu. Digunduli. Kata Umar, nggak marah dia. Kata Umar, dia mengatakan, ayah ini meskipun jauh di mata tetapi dekat di hati katanya. Jadi tetap diperhatikan oleh ayah. Terlambat ke masjid gara-gara nyisir gitu. Nah, ini gara-garanya rambut. Gunduli saja, digunduli. Ini perhatian ya. Perhatian seorang ayah kepada anak-anak. Yang kedua, kesalahan orang tua itu
adalah ketika tidak memberikan pendidikan yang terbaik. Nah ini pendidikan ini, adab ini harus ditanamkan sejak kecil supaya menjadi kebiasaan. Mengajak sholat, ya, ayo sholat nah, ayo ngaji nah. Jangan kemudian dengan anggapan kan masih anak kecil. Sehingga kita kemudian abai memberikan nasihat-nasihat, menanamkan adab yang baik. Makan misalnya, makan bismillah, doa dulu. Sudah doa belum? Masih kecil, sudah doa belum? Kan masih kecil, ya itu kadang-kadang yang membuat kita menjadi gagal, ya, karena kita menunggu mereka besar. Justru masih kecil itu, ya, kita menanamkan nilai itu mumpung masih kecil. Saat masih kecil itu, jangan sampai sudah besar baru, terlambat. Sudah bengkok duluan. Kalau sudah bengkok keras, sudah susah untuk diluruskan lagi. Justru ketika masih kecil itulah yang kita harapkan mereka masih mudah untuk kita bentuk. Rasulullah SAW ketika menasihati putranya Ummu Salamah, ya, ketika makan itu lari-lari ke sana kemari, ya, lompat-lompat dan sebagainya. Kata Rasulullah, masih kecil. Kalau mungkin kita nggak apa-apa masih kecil. Tapi Rasulullah tidak. Panggil dinasihati. Baca doa, makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian ambil yang paling dekat. Ambil yang paling dekat. Itu cara Rasulullah SAW mendidik. Kadang-kadang atau seringkali Rasulullah SAW ketika ingin memberikan nasihat kepada anak-anak itu dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan keakraban dan untuk menarik perhatiannya. Biasanya Rasulullah mengatakan, ya gulam, ya syabab, ya gulam, wahai anak muda, ya. Kalau kita mungkin bahasanya nak, du, gitu ya, apalagi istilahnya le. Nah, itu tuh penting tuh. Cara kita manggil nak, le, sini, duduk sini. Abi mau bicara, ayah mau bicara, bapak mau bicara. Nah, itu cara menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita. Baik, kemudian yang ketiga, kesalahan orang tua itu melegalisasi atau memfasilitasi syahwat anak. Biar nggak ribut, biar nggak kemana-mana, nggak lari-lari, nggak mengganggu kita, dikasih HP. Itu memfasilitasi, artinya di situ nanti mereka bisa mengakses apapun. Yang kadang tidak dipencet saja itu keluar sendiri. Ya. Nah itu yang seringkali menjerumuskan anak-anak kita itu. Nah bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hal kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW bagaimana beliau bergaul, berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anak, bahkan cara beliau bicara dengan anak-anak itu menarik untuk kita cermati. Kalau sekarang karena mungkin tidak ada pembahasan orang tua dengan anak-anak itu, kalau tanya itu paling tanya apa? Nak, sudah makan belum? Nak, sudah sholat? Nak, apa? Sudah sholat. Kalau dalam hadis tidak ada Rasulullah SAW nanya, nak sudah sholat, itu nggak ada. Ketika beliau berbicara dengan anak-anak itu nggak ada. Tapi justru perhatikan Rasulullah itu bicara dengan anak-anak itu. Ada namanya Abu Umair itu ya, anak kecil disebut Abu Umair. Yang ditanya apa oleh Rasulullah SAW? Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Jadi Abu Umair itu punya burung kecil. Diberi nama burung kecil itu Nughair. Ya. Burung kecil itu diberi nama Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair, burung kecilmu itu? Nah gitu. Jadi hobi
ya permainan gitu. Itu yang difasilitasi, diajak bicara tentang hobi mereka, tentang permainan mereka, ya. Diajak bicara tentang itu. Rasulullah jarang kok, nggak ada malah dalam hadis itu tanya, Ibnu Abbas udah sholat belum misalnya gitu, nggak ada. Ya yang dibicarakan banyak hal tuh, ya tentang permainan ya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan dengan istrinya saja, dengan Aisyah, karena Aisyah waktu dinikahi oleh Rasulullah masih usianya kecil, masih 9 tahun itu ya, diajak nonton gitu, diajak nonton tari-tarian, diajak balap lari, ya diajak balap lari. Ini termasuk juga bagaimana interaksi seorang suami dengan istri itu ya. Bapak-bapak ada yang pernah balap lari sama istrinya? Nggak ada ya? Nggak ada. Rasulullah tuh ngajak nonton Aisyah, nah ajak nonton ke bioskop sekali-kali misalnya gitu. Rasulullah aja ngajak nonton Aisyah, ngajak balap lari gitu. Sesibuk itu Rasulullah dengan berbagai macam urusan masih bisa bercengkrama dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan anak-anak kecil yang lain gitu. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal penting lainnya terutama ini yang punya anak-anak perempuan. Punya anak-anak perempuan, bisa angkat tangan yang punya anak perempuan. Wah banyak, Masya Allah, mayoritas loh ini yang punya anak perempuan. Nah ini penelitian mengatakan bahwa ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan bagi anak perempuan, ketidakhadiran artinya tidak adanya peran ayah dalam pengasuhan bagi anak perempuan itu menyebabkan dampak yang sangat buruk. Yang pertama, nanti di masa remajanya dia akan sangat mudah melakukan pergaulan bebas, karena dia tidak menemukan profil. Dia akan bersandar kepada siapapun yang membuat dia nyaman, yang kenyamanan itu tidak dia dapatkan dari ayahnya sebagai laki-laki. Mestinya seorang ayah itu dia harus mengatakan sejak dari kecil, anak-anak yang perempuan itu ya, jangan pelit untuk mengatakan, nak, ayah sayang kepadamu. Aduh, duhai permata hatiku, nak, cinta ayah, belahan jiwa ayah. Ya, nanti suatu saat nanti tidak boleh ada yang mempermainkan kamu. Laki-laki yang menyakiti kamu akan berhadapan dengan ayah dan sebagainya. Ya. Dia tidak menemukan sosok profil laki-laki yang bisa memberikan kasih sayang kepadanya. Maka ketika dia remaja, ada laki-laki yang memberikan perhatian sedikit saja kepada dirinya, wah itu sudah sesuatu banget bagi dia. Ya, sudah sesuatu banget. Mudah sekali dirayu. Seakan-akan itu sesuatu yang sudah lama dia dambakan, tapi dia tidak dapatkan itu dari ayahnya. Ungkapan cinta dari ayahnya, kehangatan dari ayahnya, tidak dia dapatkan. Nah, ketika dia besar, dia dapatkan dari orang lain, dari laki-laki lain. Dia akan sangat mudah nanti untuk tergoda, untuk terjerat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah menikah, menjadi seorang istri, yang di masa kecilnya dia tidak mendapatkan atau tidak merasakan kehadiran seorang ayah, itu banyak kasus istri kemudian menggugat cerai suaminya. Istri yang menggugat cerai suaminya. Di Indonesia itu per 1 jam ada 40 perceraian dalam 1 jam di Indonesia itu. Nah, 70% diantaranya itu istri yang menggugat suami. Istri yang menggugat suami, 70%. Bukan suami yang menceraikan istrinya, tapi istri menggugat cerai suami. Nah, ini menunjukkan fatherless itu, ketidakhadiran ayah. Karena bagi dia nanti ada ungkapan lelaki sama saja lagi. Karena yang dipandang adalah ayahnya. Ayahnya yang tidak perhatian, ayahnya tidak sangat kaku pada dirinya, ayahnya tidak memberikan kasih sayang. Dianggap semua laki-laki sama. Ketika dia menemukan profil itu pada suaminya, wah suami saya sama, laki-laki sama saja. Gak ada yang bagus, gak ada yang baik. Karena dia tidak mendapatkan
profil lelaki yang baik pada seseorang, terutama pada ayahnya. Itu. Nah itu yang mengerikan. Maka sekali lagi, nauzubillah ya, kelihatannya kita orang biasa-biasa saja. Kita ini mungkin ayah-ayah yang sederhana, tetapi yakinlah bapak-bapak sekalian, pengaruh kita itu sangat besar pada anak-anak kita. Ya. Sedih kita kalau melihat generasi ini ya. Di kampung saya, bapak-bapak sekalian, kampung saya di Jawa Barat sana. Saya tidak tahu di bapak, di kampungnya bapak tadi itu ya, di Jawa Barat. Itu tingkat kehamilan di luar nikah banyak sekali. Tetangga-tetangga saya khawatir saya akan terciprat itu. Karena saya sudah keluar dari kampung halaman saya itu sejak kelas 6 SD, lulus, saya sudah mondok gitu. Jadi tidak di situ. Entah ini satu kesyukuran atau tidak ya. Karena saya khawatir juga kalau mungkin saya lebih lama di situ, bisa jadi saya yang terpengaruh. Jadi saya SD di kampung halaman, setelah lulus SD saya mondok. Jadi nggak di rumah. 6 tahun, habis itu langsung ke Jogja kan kuliah. Setelah tamat SMA ke Jogja. Saya pulang, kalau pulang kampung, nah itu sudah mengerikan. Nah, ini selalu harus diawali dari pendidikan orang tuanya. Kita yang memulai, bapak-bapak sekalian. Ya, kita yang menghadirkan suasana keimanan, menghadirkan suasana Qur'ani di tengah-tengah keluarga kita. Dan memang perlu kesabaran bapak-bapak sekalian. Perlu kesabaran dari kita semua mendampingi anak-anak kita, mencarikan pendidikan yang terbaik. Mungkin juga di tengah-tengah pendidikan itu para guru sudah berusaha ya, mudirnya sudah berusaha gitu. Komunikasi memang tetap harus dilakukan, tetapi memang mesti ada kekurangan dan kelebihannya di setiap lembaga pendidikan, betul ya. Dan disitulah kemudian kita sebagai orang tua juga belajar untuk menghormati guru-guru anak kita. Di sekolah saya, anak saya pernah terjadi begitu. Sampai kalau di swasta kan memang pertama bayarnya mahal ya, sehingga orang-orang tua itu merasa memiliki sekolah gitu. Merasa memiliki sekolah. Ketika ada yang tidak sesuai, tidak ideal tuh seakan-akan berhak untuk marah-marah gitu. Gurunya itu sampai ditunjuk-tunjuk sama orang tua. Tunjuk-tunjuk, datang orang tuanya marah-marah dan sebagainya. Mungkin bisa jadi ada kesalahan gurunya di situ. Saya tahu ada kesalahan terutama dalam hal komunikasi, itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Itu di sekolah anak saya. Ada hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Tapi sebagai orang tua memperlakukan guru seperti itu jauh lebih buruk daripada kesalahan sekolahnya itu. Itu guru anak-anak kita. Mereka itu adalah orang tua mereka di sekolah anak kita. Ya, sehingga kita itu harus menghormati guru kita untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita bagaimana cara hormat kepada guru. Dan disitulah mereka akan mendapatkan keberkahan ilmu. Karena ilmu itu kadang-kadang bisa jadi cukup sedikit tapi berkah. Ya, sedikit tapi berkah, bermanfaat gitu. Ya, karena ada juga orang yang ilmunya banyak tapi tidak berkah. Dia hafal segala sesuatu, hafal kitab ini, kitab itu, tapi nggak berkah. Ya, tidak menjadi jalan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka yang kita harapkan adalah keberkahan dari ilmu meskipun sedikit, tapi kita mencarinya, mendapatkannya dengan adab yang baik, maka insya Allah nanti keberkahan yang akan meliputi kita dan juga anak-anak kita. Baik, terima kasih. Itu barangkali mohon maaf atas kekurangan, atas kekhilafan. Mudah-mudahan saya tidak menggarami lautan ini. Banyak yang lebih senior daripada saya. Kita seusia ya, Pak Adi ya. Yang lebih senior daripada saya, yang sudah lebih banyak pengalamannya barangkali. Tapi mudah-mudahan ini menjadi tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, yang itu menjadi bagian daripada perintah agama yang saling menasihati, sehingga ada kemanfaatan mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa sekali. Terima kasih sekali Ustaz Deden, jazakallahu khair atas semua ilmu yang sudah disampaikan, dan semoga ini menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya. Mohon maaf, masih ada waktu Ustaz Deden? Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada.
Iya, tadi disampaikan dari Ustaz Latifah, kita punya waktu dengan Ustaz Deden sampai jam 10 begitu kata beliau. Sama sekali. Ya secukupnya lah itu. Iya, Kalau iya. ada masih ada. Baik, Bapak-bapak semuanya, tentu saja banyak pertanyaan, banyak hal yang mengganjal di hati kita setelah kita tahu ternyata pengasuhan dan terhadap tanggung jawab anak itu adalah tanggung jawab terbesarnya pada para ayah begitu. Barangkali ada hal-hal yang disampaikan atau yang ditanyakan, untuk selanjutnya waktu kami persilahkan para ayah, nanti biar menjadi pelajaran kita semuanya dan bisa kita ambil hikmahnya. Monggo, bagi yang bertanya. Bapak? Tamam berarti. Baik, kalau belum ada ini ada yang mungkin malu Ustaz ya. Padahal bapak-bapak semua ini. Kalau ada ibu-ibunya mungkin malu gitu. Ini ada yang by WA Ustaz. Oh iya. By WA karena mungkin malu tadi ya. Jadi izin bertanya Ustaz. Tadi sampaikan tentang batasan pendidikan anak-anak berdasarkan jenis kelamin. Artinya kalau laki-laki memang harus kita didik secara laki-laki, kalau perempuan memang kita didik dan arahkan untuk menjadi perempuan gitu. Nah ini ada yang tanya, batasan anak laki-laki bergaul atau bermain dengan lawan jenisnya itu di umur berapa, atau gimana cara kita membatasi anak-anak kita itu dalam bergaul dengan lawan jenisnya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustaz. Baik. Kalau ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Jelas kalau sudah balik, usia balik itu sekitar, kalau maksimalnya kalau untuk perempuan 17, biasanya begitu, laki-laki 18. Nah, sekarang lebih cepat lagi tampaknya ya. Usia balik itu lebih cepat lagi, sehingga ketika masa balik itulah sudah mulai dipisah antara laki-laki dan perempuan. Sudah mulai dipisah laki-laki dan perempuan. Kemudian di usia sekitar kelas 4 ya, kelas 4, kelas 3 begitu, itu sudah mestinya sudah mulai ada pelajaran-pelajaran khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan. Mereka harus mempersiapkan masa baliknya itu sedini mungkin. Karena khawatir nanti ketika masuk usia balik, itu usia balik kan sudah mulai dihitung pahala dan dosanya ya. Tapi kalau seorang anak baru dikenalkan pahala dan dosa, amal soleh dan amal buruk di masa baliknya, itu terlambat, dia sudah banyak dosa dulu yang sudah dia lakukan gitu. Nah maka di usia sebelum balik itu, di kelas 4, di kelas 3 kira-kira itu ya, itu sudah harus ada pelajaran-pelajaran khusus untuk perempuan mestinya. Saya tentang haid, tentang macam-macam yang berkaitan dengan perempuan, untuk aurat dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan spesifik untuk perempuan. Untuk laki-laki ya juga sama ya, tentang peran laki-laki, tentang kepemimpinan, leadership gitu ya. Yang spesifik tentang laki-laki itu juga diberikan di situ sekitar usia kelas 3 atau kelas 4 SD. Nah, kalaupun tidak dalam konteks pendidikan ya, saya ternyata menemukan hal yang menarik dari Bapak pendidikan kita kan Ki Hajar Dewantoro ya. Itu justru dalam bukunya Ki Hajar Dewantoro itu menganjurkan usia anak-anak SMA itu dipisah, laki-laki perempuan. Saya baru tahu juga itu. Ya, jadi menurutnya itu dipisah, laki-laki perempuan di kelas itu dipisah. SMA ya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri gitu. Jadi sudah Islami juga itu ya Ki Hajar Dewantoro itu ya, memisah laki-laki dan perempuan di usia SMA. Ya itu karena memang ada hal-hal yang spesifik, kadang-kadang yang khusus, dan di situ mungkin perempuan bisa terbuka, misalnya tentang, mohon maaf, tentang seksualitas misalnya begitu, untuk bertanya banyak hal dengan gurunya misalnya gitu ya. Kalau ada laki-laki kan kadang-kadang malu, nggak sampai untuk bicara lebih dalam tentang itu. Nah, tapi ini kita akan banyak hal ya yang harus kita benahi, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan gitu.
Tapi setidaknya di masa usia balik tentu itu sudah pasti harus sudah mulai dipisah laki-laki dan perempuan. Bahkan laki-laki saja kalau dalam konteks misalnya tidur itu ya sudah dipisah ranjangnya. Anak-anak kecil seperti ini sejak awal, sejak masih kecil bahkan. Itu untuk meminimalisir kecenderungan menyimpang yang sekarang banyak terjadi. Begitu kira-kira. Baik. Terima kasih Ustaz Deden. Yang lainnya monggo. Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga nanti bisa diterapkan dalam pengasuhan terhadap anak-anak kita sehari-hari. Baik, sebelum mungkin acara pertanyaan dulu, saya ada satu pertanyaan juga Ustaz. Salah satu motivasi kita dalam mendidik anak-anak dengan baik, memperkenalkan ilmu agama dan seterusnya, memilihkan sekolah yang terbaik adalah bahwa anak itu nanti bisa menjadi jariah untuk orang tuanya. Nah, ketika saya sampaikan itu kepada orang-orang di sekitar, itu ada juga yang beranggapan bahwa lah engko anak wis gedhe ora ngerti dhewe sing bener sing ndi salah sing ndi gitu. Artinya wis cilik men dolan sak karepe dhewe, nanti nek gedhe ra dong dhewe sing bener sing apik sing ndi. Nah, artinya untuk kasus-kasus seperti itu, apakah ketika anak ketika kecil dibiarkan oleh orang tuanya pembelajaran tentang pengetahuan tentang agamanya, tentang tauhidnya dan seterusnya, kemudian ketika besar anak itu nanti mendapatkan hidayah nanti, dia sadar, kemudian dia menjadi seorang yang sholih, sholatnya, bacaan Qur'annya, apakah itu termasuk juga jariah orang tuanya? Gitu. Baik. Ya, persoalannya tentang tanggung jawab, bukan masalah nanti anak bagaimana ke depan ya. Bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua gitu. Perkara nanti bahkan ketika sudah dididik, nauzubillah ya, anak itu kemudian tidak sesuai yang dengan diharapkan. Kan kita juga tahu ya kisah-kisah para nabi. Kita yakin Nabi Nuh itu tidak lalai beliau sebagai seorang ayah, ya kan? Saya yakin betul sebagai seorang nabi beliau tidak lalai. Tetapi takdirnya kan Kan'an putranya tidak beriman. Dia juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditenggelamkan dalam banjir besar. Itu ujian keluarga. Dan itu paling berat, makanya kita selalu berdoa agar tidak diberikan ujian dari sisi ini. Karena paling berat diuji dari keluarga, dari anak-anak itu berat sekali. Karena melibatkan emosional, mesti melibatkan emosional. Nah, persoalannya adalah ini bukan perkara nanti anak kita di masa depan akan seperti apa. Apakah dia akan dengan sendirinya diberikan hidayah oleh Allah dan sebagainya, tetapi bahwa kewajiban mendidik itu, menanamkan adab kepada anak itu melekat pada orang tua. Ya. Ini bukan tentang anaknya, tetapi tentang kita. Ya. Nah, jadi fokusnya bukan gimana nanti anak kita ya akan Allah tunjukkan, mungkin mereka juga bisa belajar sendiri, bukan tentang anak, tetapi tentang kita. Kita ini sudah menunaikan kewajiban atau belum sebagai seorang ayah gitu, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi ini tentang diri kita, apakah kita menunaikan kewajiban atau tidak. Karena ini melekat pada setiap orang tua mendidik anak itu. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Nah, perintahnya adalah kita diminta untuk menjauhkan diri kita dan juga keluarga kita, wa ahlikum, dari api neraka. Nah, maka menjadi kewajiban kita, kan kita ingin sama-sama masuk surga itu bareng-bareng rombongan sekeluarga. Bagaimana naudzubillah ya rasanya kalau kita nanti masuk surga sedangkan orang-orang yang kita cintai terpisah dari diri kita. Itu tidak sempurna kebahagiaan kita gitu ya kira-kira. Nah, maka menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita dengan beralasan masih kecil. Ya, memang di masa kecil itu pekerjaan yang paling serius bagi anak-anak itu memang bermain. Ya, sebagaimana kita kerja betul-betul serius, bagi mereka justru kerja itu, sekolah itu nggak serius. Jadi dibalik ya, sekolah itu nggak serius, bermain yang serius gitu. Nah, kebalik.
Tapi itu dunia mereka, tetapi tentu saja kita tetap memperhatikan, mengkontrol dari jauh ya, bagaimana permainan mereka itu, apakah yang sudah sesuai atau belum ya, apa yang tumbuh dari permainan itu gitu kan, otaknya, fisiknya, atau emosinya dan sebagainya itu. Nah, sehingga tetap saja kewajiban itu melekat pada diri kita, entah nanti anak kita itu akan tumbuh seperti apa sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Deden. Artinya apakah nanti kemudian menjadi jariah atau tidak itu tergantung dari bagaimana ayah atau orang tuanya ketika anak-anak masih kecil begitu ya Ustaz ya. Mungkin ada lagi yang lainnya, Bapak-bapak semuanya? Sudah paham atau tambah bingung? Semoga tambah bertanya-tanya gitu, sehingga nanti kajian-kajian selanjutnya bisa hadir kembali. Baik, karena waktu juga sudah siang, kita ucapkan terima kasih sekali, terima kasih banyak Ustaz Deden atas waktunya, atas ilmunya yang disampaikan. Semoga menjadi kemanfaatan untuk kita bersama dan menjadi amal jariah untuk Ustaz Deden dan keluarga.